Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Ya, ini gua posisi lagi merakit PC dan mati listrik, teman-teman. Jadi ini gua mau ngasih tahu aja ke teman-teman ya, kalau kalian pakai UPS, karena masih ada beberapa yang nanya kalau misalkan lagi mati listrik itu UPS tuh memang suka bunyi nit nit nit, emang kayak gitu ya teman-teman ya. Dan di sini posisinya gua tuh ada UPS di kamar gua yang 1600 VA. Itu tahun lalu gue ganti aki, teman-teman. Dan sekarang baru 1 tahun akinya udah rada soak, teman-teman. Karena biasanya kan gue kalau aki UPS itu ganti per 2 tahun sekali. Jadi yang 1600 ini baterainya itu pakai Leods 7AH awalnya. Terus diganti sama tukang aki karena waktu itu gue belum tahu cara gantinya, belum berani ganti sendiri, diganti pakai merek Motolet yang 8AH. Nah, sekarang gue akan ganti lagi baterainya, cuman baterainya lagi dipesan, teman-teman. Tadinya tuh gue mau beli yang Leos 7AH, cuman stoknya habis, jadi gue naikin ke 9AH. Jadi nanti akan ada 2 biji baterai Leos 12V 9AH. Dan kalau misalkan kalian ganti baterai atau ganti aki UPS ke yang lebih tinggi, itu masih bisa, teman-teman, dengan catatan voltasenya sama ya. Jadi gue kan awalnya 12V, jadi sekarang juga harus pakai yang 12V lagi. Nah, sekarang kapasitasnya 9AH, berarti nanti ke depannya kalau ada mati listrik itu daya backupnya akan semakin lama. Jadi misalkan sebelumnya cuma 5 menit, sekarang bisa 10 menit, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini UPS-nya, baterainya atau akinya lagi gue pesen, teman-teman. Paling nyampainya besok atau gimana. Di sini soalnya gue harus ganti karena sekarang posisi kayak lagi mati listrik kayak gini. Ini gue nyalain lampu juga gara-gara ada UPS di bawah. Kalau misalnya nggak di itu ya kagak bisa nyala, guys. Ini soalnya sekarang lagi cukup rame juga mati listrik giliran di Bogor, Cibinong. Kayaknya di seluruh Indonesia, gue juga nggak tahu juga ya. Oke, kita tunggu baterainya. Habis itu nanti kita ganti aki si UPS-nya ya. Oke guys, ini udah jeda 1 hari dan aki UPS-nya juga sudah datang ya. Tinggal gue unboxing, baru datang banget. Dan di sini gue mau ngasih konteks dulu ya, karena di video sebelumnya atau di beberapa menit yang lalu gue belum ngasih konteks yang jelas, teman-teman ya. Gue cuma ngoceh lagi mati listrik dan gue mau ganti aki gitu ya, ganti aki UPS-nya. Jadi gini guys, di Bogor itu atau di tempat gue ya, terkadang mati listrik itu suka ada beberapa detik lalu nyala lagi. Cuman akhir-akhir ini mati listrik itu bergilir dan kayaknya mungkin se-Indonesia ya, karena gue ngelihat di sosmed ini cukup rame, teman-teman. Dan bahkan di Bogor itu tidak ada pemberitahuan yang bikin orang-orang tuh jadi marah gitu kasarnya, kayak kok ini mati listrik tiba-tiba, kalau bergilir ya kasih info lah jam berapa, tanggal berapa. Jadi kita bisa antisipasi untuk matiin elektronik kita. Karena kalau misalkan kalian elektroniknya lagi nyala terus mati listrik, itu tidak menutup kemungkinan bisa rusak ya. Nah, ada alat biar elektronik kita jadi selamat. Salah satunya adalah UPS atau Unit Interruptible Power Supply alias genset mini, teman-teman ya. Tapi itu bukan genset juga. Kalau genset kan bisa berjam-jam ya. Jadi bisa lama gitu. Tapi kan sayangnya orang tidak semua rumah itu punya genset, teman-teman. Bahkan gue juga gak punya genset, tapi gue mengusahakan punya UPS. UPS juga harganya lumayan, teman-teman. Harganya bisa jutaan gitu, tapi memang sesuai fungsinya dia itu bisa menyelamatkan elektronik kita kalau ada kejadian tidak diinginkan seperti mati listrik, teman-teman. Nah, biasanya UPS itu gue pakai untuk elektronik seperti komputer, konsol, atau router internet. Kalau di rumah gue sih gue nyoloknya seperti itu, teman-teman ya. Dan daya backup UPS itu tidak seperti genset yang berjam-jam, tapi hanya sekian menit aja. Jadi contoh lu lagi pakai komputer, entah lagi main game, entah lagi ngerjain tugas, terus mati listrik, komputer lu tuh nggak mati gitu. Lu masih ada waktu sekitar 5 menit untuk nge-save semua kegiatan lu, lalu close, lalu shutdown, biar komputer lu bisa proper mati gitu, shutdownnya dengan aman. Begitupun kayak konsol gitu atau TV ya. Kalau ada mati listrik masih nyala gara-gara ada UPS, lalu lu save gamenya, close, matiin TV, shutdown dengan proper gitu. Intinya elektronik lu bisa aman dengan adanya UPS, bisa lu backup gitu.
Walaupun nggak selama genset tapi bisa menyelamatkan gitu. Soalnya balik lagi kalau nggak ada UPS ya bisa amsyong tuh. Nah, UPS punya gua atau UPS yang ada di rumah gua biasanya ganti aki itu per 2 tahun sekali, teman-teman. Nah, yang di kamar gua seperti yang gua jelaskan di sebelumnya ya, tahun lalu gua ganti aki, tapi gantinya ke aki yang murah. Ternyata tahun ini baru pakai 1 tahun akinya udah soak. Gua mau ganti pakai aki yang bagus nih, ini. Jadi sekarang kita akan ganti aki UPS-nya ya. Ini gua buka dulu, terus nanti UPS-nya gua bawa ke sini. Nah guys, gue baru selesai unboxing teman-teman ya, dan ini berat guys ya. Ini si Leos 12V9AH. Kalau ditimbang guys, berarti 2,5 kilo teman-teman. 2,55. Jadi 2 biji ini tuh 5 kilo. Padahal begini doang guys, ini kecil, tapi dia berat guys ya. Oke, gue sekarang keluarin UPS-nya dulu dari kamar gue, kita bawa ke sini. Nah guys, ini dia UPS yang di kamar gua ya, APC BX 1600 MIMS ya. Ini udah gua pakai sekitar 5 tahunan teman-teman, udah 2 kali ganti aki, yang ini yang ketiga teman-teman. Gua kira tuh harusnya tahun depan itu ganti aki, bukan tahun ini. Cuman karena kemarin gua masih nggak ngerti dan pakai aki yang ya udah cukup aja, jadi kita ganti. Dan emang gue juga tahu kalau aki kayak gini biasanya umurnya memang setahun 2 tahun sih teman-teman ya. Oke, ini harganya kayaknya sekarang udah ada yang 2 jutaan menuju 3 juta deh, apa masih 3 juta lebih ya gitu, gue lupa. Oke, step pertama teman-teman harus melepas konektor ini dulu ya, kecuali kalau kalian mau kesetrum. Ini kalian lepas, gue biasanya pakai obeng aja biar nggak susah. Kita langsung praktek ya. Sebenarnya guys, ngerjain kayak gini tuh masih termasuk gampang teman-teman, cuma berat itu yang bikin capek, itu berat anjir. 5 kilo ini berarti ini 5 kilo lebih guys. Nah, step selanjutnya kalian harus ngebuka 4 baut, 5 ya teman-teman ya, ada 5 baut, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke, pakai obeng yang plus. Ini gue pakai obeng Amerika doang sih teman-teman ya. Ini obeng kayak gini harganya di berapa ya harganya ya guys ya? Murah parah anjir. 3.000, 4.000, paling mahal juga 15.000 obeng Amerika mah. Oh, kayaknya harus dibalik lagi deh. Nah, jadi pas 2 kali ganti itu gue masih pakai jasa abang-abang aki motor, aki mobil gitu teman-teman, karena gue kan nggak tahu cara gantinya. Gue tahu cara ngebukanya, tapi gue takut untuk ganti sendiri, gue takut kesetrum lah atau apa itu. Nah, untuk sekarang udah berani guys, karena kemarin yang 1.200 gue udah ganti sendiri. Cuma ini yang kecil di depan. Oke, nah itu kalau nggak salah harus kita balik. Hati-hati ya, si bautnya hilang teman-teman, mungkin akan makan durasi lama dikit, gak apa-apa dah, biar kalian ngelihat prosesnya juga susah gampangnya ya. Apa dari bawah ya, gue lupa, pokoknya yang di bawah tuh harus dicongkel teman-teman, karena ada 2 biji begini. Pokoknya patokannya buka yang depan dulu aja. Nah tuh, situ dulu. Ini bautnya belum keluar ya ini. Udah ini tinggal buka ke atas guys. Cuman harus hati-hati guys. Nah, jadi bukanya seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah kalau udah, nanti di sini ada baut lagi ya, 2, 1 di sini dan 1 di sini. Kita buka. Jangan ketuker ya bautnya. Tadi gue baut yang di bawah masih ada di dalamnya lagi 2 biji. Kayaknya ada di kolong sini, tinggal ambil aja sih, gampang.
Nah, udah deh, ini angkat. Ini 2 kan? Oh 3 guys, sorry, ada 4 malah, satu di sini lagi, 2 lagi. Gak kelihatan sama gue, harus berdiri dulu. Dan UPS ini gue nyala 24 jam teman-teman ya. Nah, emang gue pakai guys buat harian. Jadi kalau misalkan kayak pakai aki yang kayak gini nih, yang motolet dia 1 tahun habis ya nggak apa-apa. Soalnya si aki yang motolet ini harganya 100.000 teman-teman nih ya. Kalau yang apa namanya, kalau yang si Leoch itu dia harganya di 280-an ribu. Oke. Ini agak tricky teman-teman ya, karena dia berat. Dia posisinya miring begini, jadi enak dimiringin begini sih harusnya ya. Nah. Oke, tarik lagi. Dan satu lagi ini nggak ada. Ada apa-apanya kan. Pokoknya ini dikeluarin dulu ya teman-teman ya. Itu kenapa susah ini? Miring kayaknya. Coba bentar guys, gue cari tahu dulu biar bisa keluar. Nah guys, emang cuman agak ditarik aja ya. Oke, udah gini kita udah tinggal lepas. Sebenarnya udah tinggal plek-ketiplek aja guys ya. Oh. Jadi yang hitam sama hitam, terus nanti merah ini ke merah, sama yang tengah ini digabungin nih ya. Oke, sekarang kita ganti ke yang Leoch. Sebenarnya kayak ganti baterai pada umumnya aja teman-teman. Cuman karena ini 2 biji mungkin akan agak susah guys. Gue soalnya kemarin ngeliat si abangnya pada saat masang itu susah pas masukin ininya di sini nih. Agak kagok beliau. Masang di sininya gampang, pas udah masukin ke dalamnya agak susah. Ya, mudah-mudahan gue gampang ya. Dan balik lagi, ini bawaannya 7AH teman-teman. Bawaannya 7AH. Terus diganti ke motolet yang 8AH. Sekarang gue ganti ke yang Leoch yang 9AH teman-teman ya. Ini sama aja, yang penting 12V tiga-tiganya ya. Atau kalian mau ganti dua-duanya, penting harus sama. Tuh. Udah deh, udah ini tinggal tutup begini aja. Pastiin rapat ya. Tunggu, gue kok rada ragu. Sip. Udah deh, kalau udah gini kita bisa balikin begini lagi. Nah, ya. Jadi sebatas itu untuk proses gantinya. Jadi kenapa gue mutusin buat ganti? Ini kita pasang lagi kayak tadi awal ya. Jadi tinggal lakukan hal kebalikannya teman-teman ya. Kenapa gue memutuskan untuk ganti? Karena waktu itu pas pertama mati listrik 2 minggu yang lalu, itu posisi komputer sama TV lagi nyala. Itu nggak ada 1 menit guys, cuma 30 detikan mati semua. Gue langsung panik lah, anjay takut rusak nih gue. Terus gue masih memutusin nanti aja deh gantinya. Gue masih penasaran soalnya. Gue nunggu ada mati listrik lagi buat gue yakinin kalau ini emang si akinya udah rada soak teman-teman. Sampai akhirnya kemarin, which is yang tadi di menit awal gue record sambil gelap-gelapan, itu kan mati listrik. Lalu kondisi komputer semua udah mati, emang lagi gak dinyalain juga. Biasanya itu dia bisa tahan berjam-jam karena yang nyala paling hanya wifi doang, hanya router modem internet aja gitu teman-teman. Ternyata mati juga. Setelah berapa lama itu ya, setengah jam kurang mati. Udah deh katanya ganti aja deh ini mah, yang harus udah waktunya. Ini pasang lagi yang bener teman-teman ya, jangan sampai salah. Ini ada iniannya, harus masuknya pas nih. Nah ini ada bodinya, ini juga. Kalau udah kita balik, ini kita tekan.
Jadi sebatas gitu ya guys ya. Jadi gue ganti deh bagian depannya. Dan nanti aki yang lama juga setahu gue bisa dijual deh ke tukang aki. Ya walaupun dapatnya cuma sekian ribu gitu ya, atau sekian puluh ribu, cuma lumayan dah. Kayaknya gue harus punya obeng yang khusus agak panjang deh. Ini bisa, cuman nggak terlalu panjang gitu guys. Press. Jadi sebatas itu aja. Kalau ditanya apakah UPS-nya panas, jujur sih anget ya guys ya, karena dia kan nyala 24 jam. Apalagi ini gua taruh tuh di, jadi ada meja TV teman-teman di kamar gua tuh. Nah ini taruh di dalam. Sirkulasi emang gak sebagus itu, jadi rada anget, cuman ya masih berjalan lah guys. Nah kalau kayak gini gua udah nggak ngecas akinya lagi ya, jadi maksudnya ada orang yang bilang harus dicas dulu bla bla bla. Kalau gue langsung pakai guys, dari awal pertama beli juga langsung pakai. Ini udah dibaut, kita balikin lagi guys. Ya, udah deh, tinggal di konekin lagi. Nah, tadi gue nggak usah masukin ke sini jadi susah. Nah udah tinggal masukin aja. Sip, udah deh. Ini gue belum colokin ya. Buat ngetes teman-teman bisa nyalain aja, tekan 2 detik nanti juga dia nyala. Tuh. Sip. Dia udah nge-backup guys ini. Berarti gue ngegantinya udah berhasil. Coba kita jajal ya. Oke, gue ngetesnya pakai kipas angin aja ya. Pertama ini UPS akan gue colokin dulu ke dinding. Nah. Oke. Nah, dia tuh udah nyala nih, listriknya udah masuk. Sekarang gue mau coba colokin kipas angin. Kita nyalain UPS-nya. Nah, udah gini. Kipas anginnya gue nyalain. Nah, dia berfungsi ya. Anggaplah sekarang si listrik kita mati teman-teman. Ini gue off ya. Oh, dia masih nyala ya kipas anginnya ya. Oke, masih bisa. Sip, udah aman teman-teman. Nah, nanti dia akan backup lagi. Gitu. Sip, mantap. Cuman kalau UPS pakai kipas angin, biasanya nanti matinya cepet teman-teman. Ini pokoknya patokan gue adalah kalau mati listrik misalkan lama, yang penting wifi gue nyala guys. Kalau internet kagak ada, anjay kelabakan guys, sumpah. Ya wes teman-teman, segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang daerahnya rawan mati listrik dan juga kadang listriknya nggak stabil, paling bener beli UPS biar bisa backup. Dan UPS juga ada teknologi AVR, yaitu auto voltage regulator alias stabilizernya. Jadi listrik kalian bisa tetap stabil. Gue bener-bener make, soalnya ini gue pakai di kamar. Terus gue juga pakai juga nih yang APC juga yang 1600 ya. Ini serinya gue lupa deh, BVG kalau nggak salah. Ini BX ya. Dua-duanya bagus juga dari APC. Udah gue pakai beneran ya. Gue pakai buat elektronik rumah gue, buat modem internet, komputer, TV, sama konsol. Itu yang gue pakai teman-teman. Setidaknya kalau ada mati listrik, elektronik yang mahal gue aman, karena sekali lagi di Bogor gue sampai sekarang tidak ada pemberitahuan mati listrik. Tahu-tahu mati listrik. Kalau nggak kayak gitu nanti komputer gue atau elektronik gue bejat dan PLN tidak mau ganti. Jadi kita harus siaga buat backup ya. Oke, segitu aja. Terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.